Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita telah diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa kembali lagi menjumpai Anda di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Dan pada kesempatan kali ini saya Asri Oktasya Dewi senang sekali rasanya menjumpai Anda kembali di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah, yang mana hari ini kita telah kedatangan narasumber yang merupakan salah satu dosen dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Muhammad Faturrahman Hakim, M.Sos. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin, baik. Alhamdulillah, dan semoga selalu sehat agar bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin ya Allah. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan bersama bagaimana pemaparan mengenai Isra dan Mi'raj. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Rabbul Alamin. Keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita sampai bisa bertemu di bulan suci Ramadan yang akan datang. Para pemirsa yang berbahagia, bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang penuh dengan peristiwa, baik peristiwa senang dan juga peristiwa yang susah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah itu menguji mental Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu istri tercinta yang setia sekali dengan Nabi, dia meninggalkan selamanya. Khadijah ini merupakan pensupport dana sebagai pendakwah Rasulullah, dan juga kekasih yang paling setia yang mendukung penuh dakwah Nabi. Tetapi pada saat itu Nabi sangat terpukul dengan wafatnya Siti Khadijah. Air mata belum kering, kemudian jatuh cobaan lagi. Yakni paman Nabi Abu Thalib juga meninggal. Paman itu yang selalu siap membentengi Nabi dari kejahatan-kejahatan yang menghalang perjalanan dakwah Nabi. Tetapi Allah tidak akan diam. Allah memberikan mental yang kuat dan akan memberikan mutiara nanti. Apa mutiara? Rasulullah bertemu langsung berhadapan Allah pada saat di tanggal 27 Rajab, yakni yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau Isra itu perjalanan Rasulullah menuju Masjidil Aqsa. Tetapi kalau Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika Mi'raj? Ini sungguh yang luar biasa. Momen yang seperti ini Rasulullah berhadapan langsung dengan Allah. Bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam di langit yang pertama. Di langit yang kedua bertemu Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Zakaria. Di langit yang keempat bertemu Nabi Musa. Sampai ke langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit kelima juga bertemu dengan Nabi Musa. Apa yang dilakukan? Yakni yang pertama, yang paling terpenting pada Isra dan Mi'raj ini mengenai sholat. Rasulullah mendapatkan mandat dari Allah sampai 50 rakaat sehari. Tetapi
Nabi Musa alaihi salam menyarankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat untuk melaksanakan sholat 50 rakaat itu. Mintalah kamu itu keringanan." Itu kata Nabi Musa. "Baik, wahai Musa, saya akan minta keringanan." Kemudian nego lagi dengan Allah. Rasulullah berhadapan langsung. Kemudian sampai akhirnya nego-nego sampai yang didapat 17 rakaat. Benar memang. Masjid itu ramai hanya ketika sholat Jumat dan sholat hari raya. Jadi memang benar. 17 rakaat itu pun kadang orang itu sulit. Apalagi langsung 50 rakaat. Ya Allah. Ini yang harus kita pelajari. Di bulan Rajab ini marilah kita sebelum bulan suci Ramadan, kita introspeksi diri, apakah sholat kita ini apakah sudah mampu membahagiakan seseorang? Apakah sholat kita ini sudah memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, membahagiakan kita sendiri dan juga orang lain? Kalau sholat kita itu masih belum bisa membahagiakan, jangan sebut kalau sholat itu Anda itu berhasil. Jadi perlu banyak introspeksi. Iya, baik. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah suatu hiburan dari Allah untuk Nabi kita ya. Nah, baiklah pemirsa, nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah, dan kita masih membahas mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj bersama Ustadz Muhammad Fatur Rahman Hakim SS. Dan disilahkan kepada Ustadz untuk melanjutkan materi. Jadi kenapa Isra dan Mi'raj itu dikatakan juga tasliyah? Tasliyah itu hiburan. Karena pada saat itu Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Ditinggal istrinya, kemudian ditinggal pamannya. Tapi Allah memberikan sebuah hadiah kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan juga bertemu Allah dengan langsung. Artinya apa? Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, beliau itu sudah wafat. Tapi kenapa kok di langit ketujuh masih bertemu dengan beliau semua? Artinya apa? Bahwa Nabi dan juga para kekasih-kekasih Allah itu sebenarnya bukan mati. Dia hidup di sampingnya Allah. Artinya apa? Kalau kita itu bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, kita sapa dengan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Ibrahim, sampai juga semua kita sapa semua. Beliau itu masih hidup. Dan juga para wali-wali Allah itu. Kemudian selain tasliyah, bagaimana sih agar sholat ini yang sudah kita lakukan selama berpuluh-puluh tahun, kita sudah umur berapa, kita hitung aja kita sudah melaksanakan sholat itu sudah berapa kali. Berapa kali kita sujud kepada Allah, berapa kali kita membaca Al-Fatihah. Bukan hanya ribuan, bahkan mungkin bisa jutaan yang kalau kita hitung semua. Tapi kita tak akan mampu seperti itu. Jadi sholat yang membahagiakan itu yang seperti apa? Bagaimana sholat itu yang mampu memberikan senyuman dengan orang lain? Bagaimana sholat itu mampu mengantarkan kita menyelesaikan masalah? Kalau sholat itu masih banyak masalah, berarti sholatnya dipertanyakan. Kalau sholat itu menjadi orang itu pesimis, tidak optimis, berarti sholatnya perlu dipertanyakan. Kalau sholat itu masih memikirkan apa yang harus kita lakukan, kita makan apa, berarti itu nggak yakin bahwa Allah itu Rahman Rahim. Apa yang harus kita lakukan ketika sholat? Introspeksi dirilah, introspeksi diri. Apakah sholat kita ini masih penuh dengan kekurangan? Apakah sudah benar? Dengan apa sholat itu? Nah, ada sholat itu hanya dengan sholat badan, tapi juga ada sholat dengan batin. Seperti apa sholat badan dan juga sholat batin? Itu kedua-duanya harus ada. Wudhu juga seperti itu. Wudhu itu bukan hanya menyegarkan atau mensucikan badan kita saja, tapi ada wudhu yang juga mampu mengantarkan kita itu kebahagiaan.
Kemudian mengantarkan kita juga introspeksi diri, bertobat kepada Allah. Karena wudhu bukan hanya sebatas kita untuk mensucikan organ tubuh kita. Tapi untuk bertemu dengan Allah tidak cukup hanya suci fisik, tapi suci batin itu yang diperlukan. Sholat juga seperti itu. Kalau sholat itu hanya sholat badan, rukuk hanya rukuk badan, itu hanya menghasilkan badannya saja. Artinya apa? Banyak. Sekarang ini orang-orang ahli agama, ahli fikih, kemudian juga intelektual. Dia sholat, saya yakin dia sholat, dia takwa. Tapi apa? Dia masih mencuri. Dia masih korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Yang sholat hanya badannya saja, batinnya belum sholat. Kenapa kita itu wudhu, kemudian kita berkumur? Ada apa kalau kita berkumur? Coba kita introspeksi diri. Kita berkumur sambil berdoa, ya Allah, wahai Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa dari organ tubuhku ini. Yang saya sucikan dengan air wudhu ini. Jadikan mulut kami ini ya Allah, lisan kami ini yang mampu bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan, berkata kepada istri didengar, berkata kepada anak berpengaruh. Kalau masih berkata kepada istri tidak berpengaruh, berkata kepada anak juga tidak berpengaruh, maka introspeksilah bahwa mulut kita ini masih dengan banyak dosa. Karena mulut ini rentan dengan dosa. Sangat banyak dosa itu disebabkan dengan mulut. Kemudian masalah wudhu juga, kenapa kita membersihkan hidung? Kalau hidung kita itu tidak sehat atau pilek, kita itu nggak nyaman. Tapi kalau kita itu hidung kita sehat, beristighfar ya Allah, alhamdulillah, ampuni ya Allah dosa-dosaku, dan sehatkanlah organ tubuhku ini ya Allah dengan air wudhu ini ya Allah. Kemudian sampai kemudian membasuh muka. Wudhu itu bukan hanya ketika hanya sholat, tapi kalau kita wudhu, Rasulullah itu berpesan bahwa kalau sebelum tidur itu kita berwudhu. Jadi kita tidur dalam keadaan bersuci, 1000 malaikat akan menjaganya ketika tidur. Kita dihindarkan dari mimpi-mimpi yang jelek, mimpi yang buruk. Itu tadi. Kemudian kita membasuh muka, banyak dosa-dosa yang disebabkan melalui mata. Dengan mata kita berzina, dengan mata sinisme terhadap orang. Kenapa kalau seperti itu? Karena apa? Yang kita basuh hanya badannya saja, hanya menyegarkan. Memang wudhu itu segar sekali, memperancar aliran darah. Tetapi belum tentu batinnya belum suci. Banyak dosa yang dilakukan oleh mata. Dengan wudhu yang baik, wudhu yang benar, akan mengantarkan kita bagaimana itu agar kita melihat orang itu dengan baik. Nah, berarti kalau misalnya sesudah wudhu itu kita masih ada rasa marah atau apapun, berarti masih luarnya aja yang diwuduin. Nah, begitu pemirsa, nanti kita akan kembali lagi bersama Ustadz Muhammad Fatur Rahman Hakim MSOS, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita masih membicarakan mengenai Isra dan Mi'raj. Nah, langsung saja kita dengarkan kembali materi dari Ustadz. Silakan. Saya lanjutkan mengenai wudhu tadi ya. Jadi wudhu ketika sudah nyampe di muka, segar, kita basuh sampai 3 kali, segar rasanya. Tapi kalau hanya mensegarkan muka saja, banyak. Belum tentu, tapi batin kita itu masih belum segar. Nanti Rasulullah itu akan tahu mana wajah-wajah itu yang mempunyai nur Allah dengan wudhu, mana dengan wajah-wajah yang tidak mempunyai nur Allah. Kemudian juga masalah lagi ketika kita membasuh tangan. Nah, tangan kita berapa kali sudah yang kita basuh selama ini. Tapi tetap aja banyak orang yang melakukan kejahatan. Banyak orang itu pembunuhan juga melalui tangan. Kemudian banyak hal-hal rezeki kita itu tidak halal juga karena tangan juga bisa. Kemudian banyaklah perbuatan-perbuatan yang dilakukan melalui tangan tapi penuh dengan kemaksiatan. Kenapa sampai seperti padahal dia berwudu, dia bersuci. Itu tadi. Kalau hanya wudu hanya
berapa 3 kali, tapi tidak disertai dengan doa. Coba kita berdoa, wahai Allah, ampuni ya Allah. Dari tanganku yang saya sucikan dengan air wudhu ini, ampuni ya Allah. Jadikan tanganku ini ya Allah yang mampu memberikan rezeki yang halal untuk keluarga kami ya Allah. Jadikan kami rentan untuk menolong orang ya Allah. Ampuni ya Allah. Bahkan di surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kelak ini tangan ini akan berbicara di hadapan Allah, bersaksi di hadapan Allah. Mulut kita ini dibisukan, dikunci, kemudian tangan ini akan bersaksi. Kalau tangan ini nanti akan bersaksi yang jelek-jelek, kita akan masuk neraka. Tetapi nanti kalau tangan ini bersaksi yang baik-baik, subhanallah, dengan wudhu yang benar, maka nanti tangan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, tanganku ini ya Allah yang mampu membuatkan karya yang terbaik ya Allah. Jadikan tanganku ini ya Allah yang mampu membuat karya yang terbaik untuk kami semua ya Allah. Khususnya untuk keluarga kami ya Allah. Jadikan tanganku ini ya Allah yang mampu memberikan rezeki yang halal untuk keluargaku ya Allah. Jadi juga ada dosa melalui tangan, ada juga pahala melalui tangan. Karya-karya terbaik kita. Kenapa mahasiswa selalu mengeluh, membuat makalah, membuat karya seperti itu? Karena apa? Cobalah kamu doa dengan melalui wudhu. Jadikan tanganku ini ya Allah yang memudahkan kami menulis dan juga mampu membuat karya yang terbaik ya Allah. Kesulitan menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi. Andai kan kita itu ketika wudhu sambil doa seperti itu, saya yakin dan pasti Allah akan menolong kita, hadir kita nanti. Kemudian kita setelah tangan kita membasuh kepala. Al-Quran itu berkali-kali menegur kita, kenapa sih kamu itu nggak cerdas? Kenapa? Itu kenapa sampai seperti itu? Ada masalah seperti ini nggak cerdas. Karena apa? Karena kita itu hanya yang difikirkan itu prasangka jelek saja kepada Allah. Tidak berprasangka yang baik, husnudzon kepada Allah dan husnudzon juga kepada masalah. Dengan adanya masalah ini berarti Allah itu masih sayang kepada kami. Oleh karenanya ketika wudhu sambil berdoa, ya Allah cerdaskan otakku ini ya Allah, kepalaku ini ya Allah, yang mampu memberikan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah, bukan menambah masalah ya Allah. Itu dengan wudhu yang benar. Telinga juga seperti itu. Telinga itu merupakan sensitivitas terhadap panggilan adzan, panggilan Allah. 5 kali kita diseru. 5 kali. Tapi kita itu masih kadang yang ibu-ibu belum selesai kora-kora ya kora-kora. Kadang masih belum qomat. Nah, itu apa? Karena masih kepekaan kita itu terhadap panggilan Allah itu masih kadang itu kurang. Oleh karena dengan wudhu yang baik sambil berdoa. Karena di telinga itu di Al-Quran ada 2 fungsinya itu. Ada telinga itu yang menerima pesan-pesan yang baik, kemudian langsung menancap ke hati. Ada juga telinga itu yang menyerap atau menerima pesan, tetapi juga langsung keluar ke telinga kiri bahasanya itu. Jadi juga ada yang, oleh karenanya dengan wudhu yang benar, jadikan kepekaan gitu. Kemudian juga kaki juga seperti itu. Kaki kita ini yang paling banyak melakukan aktivitas. Mobilitas kita itu terganggu kalau kaki ini nggak sehat. Asam urat contoh saja lah, nggak usah banyak. Asam urat saja. Bagi yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh. Kenapa kita masih asam urat atau kesemutan bahkan ya Allah itu mungkin cobalah kita bersyukur ya Allah. Ya Allah, saya berterima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kaki saya ini sehat ya Allah. Coba setiap wudhu itu seperti itu. Kemudian kita basuh ya Allah sambil diusap berapa kali. Jadikan ya Allah kakiku ini yang mampu melangkahkan dengan yang halal ya Allah. Jangan sampai kakiku ini melangkah dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat ya Allah. Jangan sampai saya hanya kemudian ke masjid kemudian saya bermaksiat ya. Jangan sampai. Tapi kemudian kita itu ketika sholat dan juga wudhu dengan yang benar akan menghasilkan yang baik nanti. Nah, saya juga pernah mendengar Ustadz bahwasannya kalau misalnya kita bingung untuk merubah hidup, rubahlah dengan sholat terlebih dahulu ya. Nah, karena sebelum sholat itu juga ada wudhu tadi. Jadi wudhunya menggunakan
wudu batin juga ya pemirsa. Nah, baiklah nanti kita akan kembali dengan sesi tanya jawab. Tetap bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita telah masuk ke sesi tanya jawab. Nah, baiklah Ustadz, ada pertanyaan dari saudari Cucung Ismayanti di nomor 08 23 57 sekian-sekian. Dia bertanya bagaimana cara Rasulullah menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini kepada sahabatnya. Silahkan Ustadz untuk dijawab. Jadi Rasulullah menyampaikan Isra dan Mi'raj kepada para sahabat sampai kita itu percaya. Yakni yang pertama, memang itu sebuah mukjizat. Dan juga kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah itu bukan sembarangan. Nabi pun juga bertemu dengan Allah itu pun juga karena emang hadiah. Sehingga ketika menyampaikan ketika sudah Isra dan Mi'raj, Rasulullah kembali ke Mekah, kemudian menyampaikan bahwa kita melakukan sholat dan Bilal ibnu Rabah kemudian menyerukan azan setiap sholatnya, subuh, kemudian sholat zuhur, asar dan juga seperti seterusnya, mulai dari di Mekah di Masjidil Haram, kemudian diserukan sampai ke penjuru dunia. Para sahabat juga seperti itu. Mu'adz juga diinstruksikan untuk pergi ke negeri yang lain untuk mensyiarkan Islam, bahwa ini sudah ada Islam untuk melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Nah, dalam penyampaian itu apakah ada yang menolak begitu Ustaz? Jelas ada yang menolak seperti itu. Jelas ada yang menolak. Karena apa? Dulu memang penyembah patung. Banyak yang menolak seperti itu. Tapi dengan kesabaran Nabi, kemudian Nabi itu juga nggak pernah mengajak berperang kalau untuk ayo kamu sholat, kalau nggak sholat kita perang. Nggak mungkin Rasulullah itu seperti itu. Tapi Rasulullah itu ketika mengajak itu dengan kelembutan, kebaikan, dengan kepasrahan. Ya sudah, kita ketika sholat, kemudian setelah sholat bersalam-salaman, kemudian bersama-sama, kemudian memberikan pesan-pesan kepada sahabat-sahabatnya. Akhirnya juga sahabat-sahabat itu juga mensyiarkan juga kepada pedagang-pedagang, saudagar-saudagar muslim, juga dan seterusnya, sampai melakukan seperti itu. Bahwa Rasulullah sudah menerima wahyu dari malaikat Jibril, dan juga setiap momen situasi itu juga Rasulullah pernah juga Rasulullah itu juga nggak dipercaya oleh para sahabat-sahabat itu, nggak dipercaya karena apa? Tidak munculnya lagi wahyu. Iya, tidak munculnya lagi, lama, mungkin 15 hari. Kenapa seperti ini? Kenapa Rasulullah itu sampai bilang, dan malaikat Jibril cuma menghentikan dulu. Baru kemudian setelah 15 hari, engkau tidak akan saya tinggalkan ya Muhammad. Akhirnya keluar yang namanya surat Wadduha wal laili idza saja. Sampai keluar itu. Akhirnya para sahabat sudah percaya lagi bahwa wahyu sudah turun lagi. Waktu itu sudah 15 hari Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Banyak. Bahkan yang hoax-hoax itu sudah melancar kemana-mana itu, bahwa Rasulullah sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Akhirnya muncul lagi Wadduha, akhirnya percaya lagi. Dengan bertahap seperti itu, baru akhirnya masyarakat di kota Arab itu sudah percaya bahwa adanya Nabi dan juga adanya din Islam. Nah, kalau tujuan dari Allah itu mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad ini, apakah hanya untuk memberikan wahyu sholat misalnya gitu, atau gimana Ustaz? Itu membedakan antara nabi-nabi dengan yang lain. Jadi dengan nabi-nabi yang dulu kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Andaikan Nabi juga berpesan, andaikan Nabi Musa itu masih hidup, mungkin Nabi Musa itu ikut dengan Nabi Muhammad.
Sampai seperti itu. Karena nabi-nabi yang lain belum tentu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu. Akhirnya ya banyak yang percaya kalau seperti bahwa muncullah seperti itu. Jadi memang kesulitan-kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah itu tidak akan diam. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak akan tidur untuk melihat kamu. Ya. Subhanallah, Masya Allah sekali nih. Mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj, banyak sekali kemukjizatan, keistimewaan Muhammad yang Allah tunjukkan kepada umatnya. Baiklah pemirsa, nanti kami akan kembali lagi. Tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita masih dalam sesi tanya jawab mengenai Isra dan Mi'raj. Nah, ini ada pertanyaan dari saudara Korinul Anhar di Lojanan di nomor 0813 50 sekian-sekian. Nah, Ustadz, apa aja sih hikmah di balik Isra dan Mi'raj? Nah, silahkan Ustadz. Jadi hikmah yang terpenting dalam Isra dan Mi'raj itu beberapa bulan lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Oleh karenanya ibadah kita semua ini kita introspeksi, apakah sudah siap untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau yang namanya bulan suci itu kita sucikan dulu. Sholat kita introspeksi dulu. Berarti kalau sholat kita ini masih belum bisa mendapatkan ketenangan batin, ketenangan hati, dan juga aktivitas-aktivitas kita itu masih tidak berjalan dengan lancar, kemudian mobilitas kita terganggu, introspeksilah bahwa sholat kita itu masih perlu diperbaiki, masih diservis lagi, direvitalisasi lagi, yang baik menjadi lebih baik, yang belum baik menjadi baik. Oleh karenanya di Isra dan Mi'raj ini kita sholat bukan hanya sholat badannya saja, tapi sholat juga batin juga sholat. Makanya di lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Berarti jiwanya dulu yang dibangun, bukan badannya. Orang sekarang kan enggak, badannya sehat tapi otaknya enggak sehat. Iya, banyak kalau seperti itu. Oleh karenanya sholat itu bagaimana itu menghasilkan kebahagiaan untuk kita dan juga untuk orang lain. Sholat dan sholat terus sholat. Oleh karenanya ketika sujud ini merupakan momen istimewa kita terhadap gerakan ketika sujud. Ya, paling istimewa itu. Kenapa sujud itu? Ya Allah, sujud itu merupakan yang pertama ya, sujud pertama itu menandakan bahwa kita itu mencium tanah karena kita asalnya dari tanah. Kemudian kita duduk lagi melihat dunia. Ya, i'tiraf. Kemudian sujud lagi, kembali ke tanah. Itu simbol bahwa sujud itu merupakan asal muasal manusia. Oleh karenanya ketika sujud bercurhatlah kepada Allah. Kemudian nanti tanah ini akan bersaksi di hadapan Allah. Karena orang nanti yang lama sekali sujudnya itu dia akan bersaksi, ya Allah, saya tidak ridho ya Allah. Kalau orang ini yang engkau ambil nyawanya ya Allah, engkau wafatkan sekarang, saya enggak ridho ya Allah. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah meninggalkan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan, kita akan menjadi manusia yang nelungsungi, kalau bahasa Jawa, manusia baru, siap untuk menerima dan juga semangat dalam beraktivitas. Di bulan Ramadan. Ya. Nah, baiklah Ustadz, mungkin bisa diberikan kesimpulan nih. Oke. Dari kesimpulan ini ada dari buku 60 menit terapi sholat bahagia. Ini buku ini sangat luar biasa, bestseller. Beliau penulisnya juga guru saya sendiri, Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz. Beliau juga imam tarawih di berbagai dunia, bahkan setiap Idul Fitri, Idul Adha dia tidak akan di Indonesia, mesti di luar negeri. Sangat luar biasa. Buku ini yang mengantarkan orang yang sampai yang awalnya stroke kemudian bisa sembuh. Solusi-solusi masalah juga ada di sini, karena ada pendalamannya di sini. Terapi sholat bahagia. Makanya bagaimana sholat ini yang membahagiakan
Isra Mi'raj, menjadikan sholat kita yang menjadikan sholat motivatif dan wudhu juga inspiratif. Berarti memang semuanya itu dimulai dari sholat ya Sholat. Ustadz ya. Nah, baiklah, itulah tadi pemaparan dari Ustadz Muhammad Fatur Rahman Hakim Efsos. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa memperbaiki sholat kita ke depannya. Baiklah, tidak terasa waktu cepat berlalu dan kita berada di segmen akhir. Untuk itu, saya silakan kepada Ustadz untuk nanti akan menutup dengan doa. Dan saya Asri Oktasya Dewi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan Beranda Dakwah di Tepian TV setiap hari Rabu pukul 4 sore. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah kami semua keluarga kami yang sudah melakukan sholat. Kami mohon ya Allah, jadikan sholat kami ini yang mampu membahagiakan kami dan juga keluarga kami semua ya Allah. Jadikan sholat kami ini yang mampu mengantarkan kami untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Jadikan sholat kami ini yang mampu juga membahagiakan istri kami dan juga anak-anak kami, serta semua keluarga kami dengan sholat yang benar. Kami mohon ya Allah, saya yakin dan pasti Engkau akan memudahkan semua aktivitas kami ya Allah. Engkau akan memudahkan ya Allah, saya yakin ya Allah. Dengan sujud yang lama sekali. Mudah-mudahan sujud mengantarkan kita ketundukan dan juga kita bercerita kepada Allah masalah-masalah. Kemudian pasrahkan semua masalah, tinggal Allah yang mengambil alih masalahmu, kemudian solusi akan datang. Insya Allah, yakin dan pasti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Ustadz telah bersedia membagi ilmu bersama kami. Ya, saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.